Video kali ini kita akan ngebahas skema yang bisa dicoba untuk speaker curve dengan tipe 858 dan parameter yang dijadikan acuan adalah revisi 0 produksi 7 Januari tahun 2019. Skema referensi pabrikan adalah seperti ini, dan seperti biasa di video kali ini gue akan coba explore lebih jauh sehingga referensi skemanya bisa menjadi lebih variatif. Tapi ini tentu hanya sebatas referensi, dan itu pun kalau kalian membutuhkannya. Untuk mempersingkat waktu, gua juga nggak bakal mengulas parameternya lebih jauh. Namun yang pasti, di sini gua hanya membuat skemanya dalam satu versi aja, yakni mode vented. Sementara mode solid ini di skip. Kenapa? Ini karena driver ini membutuhkan volume internal yang sangat besar. Jangankan KTC 0,7, KTC 1,1 aja itu butuh volume internal sekitar 210 liter. Ini tentu nggak ideal, karena biasanya itu hanya digunakan untuk volume internal dari driver berukuran 18 inci. Kita lanjut ke referensi atau hasil kalkulasi yang gua jadikan acuan dalam membuat skemanya. Referensi yang gua gunakan adalah seperti ini. Jadi di sini frekuensi sekitar 48 Hz ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 55 Hz pada 0 dB. Jadi lupakan aja spike yang tinggi ini. Spike atau lonjakan ini nggak akan menggambarkan output yang sesungguhnya. Terkadang yang terlalu tinggi itu bukan berarti bagus. Yang ada malah outputnya akan terdengar ngambang. Kemudian untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, di sini port akan membantu dalam merespon frekuensi bawah hingga sekitar 26 Hz pada minus 3 dB. Ini secara kalkulasi terlihat cukup menjanjikan, tapi untuk uji dengar secara nyata, itu tentu membutuhkan pembuktian. Seperti yang udah gua sampein sebelumnya, di video kali ini gua hanya membuatnya dalam mode vented. Jadi ini two-way dengan mode port bulat, ini versi port kotak, kemudian ini mode two-way double woofer dengan port bulat, sementara ini versi port kotaknya. Ya cuma dua mode ini aja. Kalau mode 2.1 atau 2.2, apalagi two-way 4 driver, rasanya ini nggak begitu ideal. Sekarang kita bahas aja skemanya. Kita mulai dari two-way dengan mode port bulat. Ukuran terluarnya adalah 300 x 310 dikali 500 mili. Sebelumnya perlu diketahui, referensi pipa yang digunakan di sini adalah pipa PVC dari Ruchika. Jadi pipa PVC yang digunakan untuk portnya adalah pipa PVC dengan ukuran 4 inci dengan panjang total 108 mili. Jadi jumlahnya cukup satu aja. Jangan lupa untuk menambahkan tekukan dengan ukuran 64 mili. Jumlahnya ada dua, satu di sini dan satu lagi di sini. Ini berfungsi sebagai pengontrol dari volume internalnya. Kita lanjut ke mode port kotaknya. Ukuran terluarnya adalah 300 x 340 x 460 mili. Ukuran internalnya untuk port ini ukurannya 30 mili. Untuk tripleknya ini ukurannya 104 mili. Kemudian di sini juga ditambahkan tekukan dengan ukuran 78 mili. Jumlahnya ada dua, satu di sini dan satu lagi di sini. Oh ya, untuk tweeter, ini sebenarnya opsional karena respon frekuensi dari driver ini sampai di 11 kHz. Tapi kalau kita ngelihat grafik responnya, ya tentu ini nggak bakal begitu ideal. Jadi menambahkan tweeter tentu merupakan opsi yang cukup menarik. Tapi nanti bisa disesuaikan aja dengan kebutuhannya. Kita lanjut ke mode two-way double woofer dan port bulatnya. Karena ini udah menggunakan dua driver, maka material dari dudukan drivernya ini juga digandakan. Ukuran terluarnya adalah 300 x 360 dikali 800 mili. Pipa PVC yang digunakan untuk portnya adalah pipa PVC dengan ukuran 6 inci dan panjang totalnya adalah 94 mili.
Kemudian ditambahkan bracing dengan ukuran 40 mili, serta 2 buah tekukan dengan ukuran 113 mili. Untuk jumlahnya ini ada 2, satu di sini dan satu lagi di sini. Untuk fungsinya selain memperkuat, ini juga akan mengendalikan dari volume internalnya. Terakhir kita tutup dengan port mode kotak. Untuk ukuran terluarnya adalah 300 x 390 dikali 800 mili. Ukuran internalnya untuk port ini ukurannya 70 mili. Kemudian triplek yang ini ukurannya 84 mili. Untuk bracingnya ini masih tetap sama di 40 mili. Kemudian tekukan ini ukurannya 99 mili dan jumlahnya ada 2, satu di sini dan satu lagi di sini. Dan sepertinya cuma itu aja yang bisa gua bagikan di video kali ini. Untuk hasil akhirnya semua bisa aja lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena efisiensi akhirnya itu juga akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Apakah itu kerapian dan kepresisian dalam pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Dan penyesuaian tingkat lanjut mungkin aja masih tetap dibutuhkan.